Nancy Gamaliel sebelahnya. Yosua, Pak. Yosua. Sama dengan saya Yusak. 3. Desi, Siapa? Pak. Desi. Oke, terus Daniel, Pak. Daniel, bagus. Nabi yang paling bagus itu. 5. Terus Yuni, Pak. Yoni. Yuni. Yuni, Y-O-N-I. Oke. Y-U-N-I. Y-O-U. Oh, Yuni. Yuni, kamu lahir bulan Juni. April. April, namanya Yuni. Yuni, oke. Segianto, Pak. Legi. Anto. L. Segianto. Segi. Segi. S-E-G. Segianto. Sekianto. Oke, terus Salvika, Pak. Selvika. Oke. Salvika. Ya, Selvika. Betul. Anton, Pak. Anton. Terakhir. Agape, Pak. Agape. Oke, ya, ini 9. 9 ya hari ini ya. Oke. Ya, Pak. Sebelum lanjutkan, saudara, sekali lagi pentingnya belajar teologi dan belajar hermeneutika agar Anda setiap kali dengar pemberitaan firman Tuhan dari siapapun juga hamba Tuhan, Anda mempunyai kepekaan untuk dapat menangkap ini benar atau ada sesuatu yang tidak beres. Ya, saya dapat kiriman tuh video dari Pak David, orang hamba Tuhan yang ngaku sebagai nabi, orang India, ya, yang ceritanya katanya dibawa ke surga, ya, lalu ketemu Tuhan Yesus, lalu diberi pesan dan sebagainya. Ternyata menyangkut pemilihan presiden di Amerika, saudara. Nomor 1, saya untuk seorang hamba Tuhan tidak etis kalau ikut kampanye pemilihan presiden atau apapun juga. Bahkan mengendorse itu mendorong jemaat yang dia khotbahin itu untuk memilih seseorang. Itu sama sekali tidak etis, nomor 1 ya. Di mimbar loh ya, menggunakan mimbar untuk pilih Jokowi, itu tidak boleh itu. Nggak boleh sama sekali itu. Ya, ini terang-terangan sekali di mimbar. Yang saya sayangkan bodohnya orang Amerika ya. Adik saya tinggal di Amerika, dia bilang, oh iya sekarang orang Amerika menjadi bodoh karena agama. Bodoh sekali. Tidak kalah bodohnya sama orang Indonesia. Ya, orang Indonesia juga menjadi bodoh karena agama kan ya. Maksud saya orang Indonesia bukan saudara, tapi orang yang semata-mata karena agama dia memilihnya, bukan pertimbangan yang lain. Itu bodoh sekali. Ya katakan ya. Artinya kan gini, biar pencuri, koruptor, kalau seiman kita pilih. Bodoh nggak itu? Bodoh nggak? Bodoh sekali kan. Dan itu separuh rakyat Indonesia dan separuh orang Amerika bodohnya seperti itu. Sehingga sekali lagi agama membuat orang bodoh. Karena itu jangan ikut agama, gitu ya. Saudara dan saya tidak ikut agama kan? Saudara dan saya ikut Yesus Kristus. Ya. Lalu orang tersebut kalau ada hamba Tuhan ngaku-ngaku dibawa ke surga terus kembali lagi segala macam itu susah saya percaya karena tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang Abraham dan Lazarus. Saudara ingat masih ya, Abraham dan Lazarus, perumpamaannya tentang orang yang masuk neraka itu kepingin titip sama Abraham, tolong saudaraku diberitahu, jangan seperti aku nanti masuk neraka. Abraham bilang tidak bisa. Dia orang kalau sudah ke surga atau ke neraka, saudara, itu sudah tidak bisa komunikasi, tidak ada komunikasi, tidak ada yang bisa menceritakan gitu loh.
Itu Alkitabiah tidak mengatakan seperti itu. Dia bisa menceritakan detail sekali. Lalu dia ngaku dia dapat pesan dari Tuhan. Nah, ini selalu berbahaya sekali. Kalau ada hamba Tuhan bilang, saya dapat pesan dari Tuhan. Bisa benar, bisa enggak. Caranya gimana? Dicek apa yang dia katakan pesannya terjadi atau tidak. Ya. Lah, hamba Tuhan ini pesannya suruh milih salah satu presiden. Lalu akhirnya kalah presiden ini. Katanya Tuhan Yesus milih itu. Tuhan Yesus yang goblok apa hamba Tuhan yang goblok, saudara? Tuhan Yesus mungkin tidak keliru. Tidak mungkin keliru, saudara. Hamba Tuhan ini yang ngomong kosong. Yang mengatakan, ini pilihan Tuhan, jadi nanti coblos ini. Ya, hati-hati. Makanya kalau ada nubuatan-nubuatan, dicek satu Alkitabiah atau tidak. Karena itulah saudara belajar hermeneutika, belajar teologi. Supaya Anda dapat menilai apakah ini Alkitabiah atau tidak. Apa yang Alkitab katakan tentang hal ini. Saudara bisa menilai, oh ini ada yang tidak benar. Paling tidak terasa dulu ada yang tidak benar. Gitu ya. Setelah itu tunggu. Saya tidak berani menghakimi sebelum terjadi. Kalau benar nubuatannya oke, itu mungkin dari Tuhan. Tapi jelas, ini salah, saudara. Di Indonesia juga terjadi itu tahun yang lalu, saudara, ketika jadi pemilihan presiden. Banyak hamba-hamba Tuhan, termasuk teman-teman saya, saudara, memberkati di gereja itu calon presiden yang akhirnya kalah. Itulah nomor satu, jangan sok-sokan mendengar suara Tuhan, disuruh Tuhan, ya, padahal itu hatinya sendiri, pikirannya sendiri. Karena itu jangan pernah, saya tidak pernah memakai gereja, mimbar atau ruang gereja sekalipun untuk mendoakan calon gitu. Saya akan menolak kalau ada calon minta didoakan di gereja saya. Tapi kalau suruh saya mendoakan di tempat dia atau di rumah saya, ya boleh saja, itu boleh-boleh saja, pribadi sifatnya. Tapi kalau sudah di gereja itu menyangkut institusi rumah Tuhan, saya tidak punya hak sama sekali untuk seperti itu, hamba Tuhan. Ya hati-hati nanti sekarang ini pilkada, pilpres, pil apa saja terlalu banyak, setiap kali ada pilpres, hamba-hamba Tuhan ditarik-tarik ke arah politik yang salah. Oke, kita teruskan penafsiran kita tentang akhir zaman. Kita sampai kepada antikris sebagai tanda awal akhir zaman. Ya, sekali lagi untuk tanda awal yang paling pertama bahwa kita sudah masuk akhir zaman adalah munculnya antikris. Lah, supaya kita tidak salah lagi, saya lihat tuh orang-orang beragama ini sangat mudah ditipu, karena dia sendiri tidak mempelajari Alkitab, dia cuma mendengar apa yang hamba Tuhan katakan lantas ditelan bulat-bulat saja. Ya, jadi kemunculan pertama antikris adalah tanda awal dimulainya akhir zaman. Untuk itu saudara harus tahu ciri-cirinya antikris. Kan kita terakhir sampai pada 10 ciri antikris. Saya bisa berikan lebih, tapi 10 ini yang paling penting, paling signifikan. Kalau Anda menjumpai itu semua, ya inilah si antikris. Ya. Tambahan-tambahan lainnya itu tidak ada di Alkitab. Misalnya seperti ada banyak spekulasi, termasuk saya percaya spekulasi yang mengatakan bahwa antikris karena dia cirinya itu semua mau niru Tuhan Yesus. Maka dia nanti juga akan muncul pertama kali seperti pelayanan Tuhan Yesus pertama kali muncul pada usia 30 tahun. Itu spekulasi saya, tidak ada di Alkitab sekali lagi ya. Tapi masuk akal artinya spekulasi ini, karena dia mau niru Tuhan Yesus semirip mungkin. Jadi kalau Tuhan Yesus muncul sebagai anak muda, yang masih sedang strong-strongnya dan hebat-hebatnya, umur 30 kan, kematangan seseorang, dia juga akan muncul nanti umur 30.
Sehingga setiap kali ada orang, oh ini antikris. Berapa kali dibilang antikris, muncul Hitler, dibilang antikris Saddam Hussein, antikris dulu ada Gorbachev dari Rusia, antikris ini dengan ciri-ciri tertentu. Tapi Paus dikatakan juga antikris. Presiden Amerika yang sebelumnya ini juga antikris katanya. Tapi kalau menurut saya usianya tidak cocok semua, ya tidak 30 tahun. Dari situ udah bisa nih. Oke, saya akan share dulu PowerPoint saya. Kita sampai di sini. Kita sampai ciri ke-6 dari antikris. Dia nanti akan mengendalikan penuh ekonomi dunia. Jadi kekuasaan di dunia ini yang paling penting adalah kalau engkau menguasai ekonominya, maka berarti engkau menguasai dunia ini. Karena orang akhir zaman sudah sangat memberhalakan dan menomorsatukan uang, ekonomi. Ya, orang Kristen pun kalau bicara berkat, gitu dengar berkat atau bilang berkat, itu identik dengan uang, identik dengan ekonomi, identik dengan kekayaan materi. Padahal sekali lagi berkat tidak hanya bicara soal uang. Bahkan kalau di ranking macam-macam berkat itu, uang itu rankingnya paling bawah. Karena dia kebutuhan dasar saja, ya, bukan kebutuhan yang penting, yang nomor satu dari manusia. Yaitu firman Tuhan jelas salah satunya mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, ya kan? Ia tidak hidup dari hal yang jasmaniah dan material saja. Jadi dia tahu karena kalau dia dapat mengendalikan ekonomi dunia, maka dia akan dapat memerintah dunia ini. Ya. Karena itu dia nanti akan pakai tanda 666 yang kita sudah bicarakan pada pelajaran yang lalu, di mana orang yang tidak punya tanda 666 itu tidak dapat membeli atau menjual. Wahyu 13 ayat 17 mengatakan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Di ayat selanjutnya, ayat 18 itu bilangannya adalah 666. Oke, jadi sekali lagi ingat bilangan antikris itu adalah 666. Beda dengan 666. Banyak orang yang mencampur adukan antara 666 dengan 666. Itu beda. Angka 6 ditulis 3 kali itu 666. Tapi kalau 666 itu lain. Artinya ya kan, 600 tambah 60 tambah 6. Beda. Alkitab yang mengatakan 666. Tapi selama ini selalu ada tafsiran-tafsiran seperti yang Corona kemarin ditafsirkan keluar 666, bukan 666. Ya, dari situ saja sudah diragukan kebenarannya. Oke, jadi kendali penuh ekonomi. Karena itu dia nanti memakai organisasi badan dunia yang feeling saya itu organisasi yang global itu seperti IMF, seperti World Bank, kemudian organisasi-organisasi di bawah United Nations, di bawah PBB, seperti FAO, seperti WHO, seperti ILO untuk buruh. Itu semua mungkin nanti akan dipakai oleh antikris sebagai alatnya dia untuk menguasai dunia. Karena kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, dia mempunyai tanduk, ya, lalu pakai mahkota. Itu ditafsirkan sebagai organisasi-organisasi dunia yang sifatnya global. Termasuk kalau agama yang saya khawatirkan itu adalah Gereja Roma Katolik. Nah, Gereja Roma Katolik mungkin satu-satunya agama di dunia ini yang sifatnya global,
pemimpinnya satu, diakui oleh seluruh umatnya. Agama Kristen tidak punya, gereja Kristen tidak punya pemimpin dunia yang diakui seluruh gereja di dunia sebagai pemimpin nomor satu, yang apapun yang dikatakan akan diturut. Gereja Roma Katolik jelas punya seorang paus yang otoritasnya sangat kuat, kepemimpinan sangat kuat. Siapapun dia yang terpilih jadi paus, itu akan diikuti oleh semua umatnya di seluruh dunia yang jumlahnya 1 miliar itu. Gereja tidak punya. Agama lain tidak ada yang punya juga. Agama lain semua tidak ada yang punya. Ya, oke, sebentar saya kok hilang ini. Sorry Pak David, ini saya kepencet apa, hilang saya, screen saya. Gimana Ya. Pak? Enggak tahu, saya kepencet WhatsApp, lalu tinggal orang tapi screen saya hilang. Saya mesti kembali kemana ini? Escape kali. Nggak bisa. Ya mungkin coba share screen-nya dimatiin dulu. Stop share ya? Oke. Stop sharing ya. Oke, ya sudah. Oke. Terus Kembali. sekarang Share lagi ya? dibuka lagi Ya, dulu. oke. Yaudah, thank you. Ya, udah. Pencet WhatsApp Good. bisa jadi gitu ya. Oke. Terus di yang Ya. Sudah keluar ya? Sudah di layar keluar. ya? Cuma Oke, ya, thank you. buat yang layar besar Oke, sudah? Sudah, layar besar sudah. belum. Keluar. Nah, di saya belum. Di saya sudah keluar. Nah, ini sudah. Oke. Ya, jadi ciri ke-6 dia mengendalikan penuh ekonomi dunia. Karena ada sejarahnya dulu sebelumnya. Bahwa nanti sebelum antikris muncul itu dunia akan mengalami krisis ekonomi yang terdalam yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah dunia. Ya. Selama ini krisis dari tahun 1930, depresi namanya, itu berhasil dilewatin. Lalu beberapa krisis ekonomi tahun 98, tahun 2008, dan sebagainya, semua lewat. Kali ini cukup berbahaya, ya. Resesi ekonominya global karena pandemi, ini baru pertama kali juga. Karena virus mempengaruhi ekonomi seluruh dunia. Sehingga ini feeling saya, sekali lagi spekulasi saya, nantinya ini akan seperti ini, tapi lebih dahsyat lagi. Ini baru pemanasannya ya. Jadi nanti menurut perkiraan saya, sekali lagi, jangan terlalu banyak mengharap bahwa kita nanti bisa mengatasi virus corona ini, nanti vaksin sudah keluar, lalu semua beres, lalu kita kembali ke old normal yang lama. Itu harapan banyak orang, saudara. Feeling saya itu yang tidak akan terjadi, saudara. Kita akan terus memasuki new normal yang makin lama, makin berat, makin buruk, saudara. Karena sifat dari virus corona ini, saudara, terus bermutasi. Makin lama makin cepat bermutasinya. Dunia SARS ke MERS, sampai sekarang ke COVID-19 itu jangka waktunya makin lama makin pendek. Sehingga nanti kalau kita baru saja mungkin beres dengan vaksin tahun 2021, mungkin 2022 baru seluruh dunia dapat tervaksin secara merata, lalu muncul generasi baru dari corona lagi yang lebih ganas, lebih dahsyat, lebih menular, lebih sulit diatasi dengan sorry, saya mesti matikan ini ya. Darah gereja ngikutin saya. Oke, jadi makin lama makin corona ini makin dahsyat, makin menular, makin sulit diobati, vaksinnya makin sulit ditemukan. Kalau ditemukan makin lama makin mahal.
Dan periodenya kalau sekarang kita sudah pasti 1 tahun lah ini ya. Periode sekarang COVID-19 ini kita sudah boleh dibilang dunia lockdown dan resesi 1 tahun. Ya. Dimulai kan dari 2019 Desember ya. Sudah pasti 1 tahun lewat ini. Mungkin sampai nanti vaksin semua selesai bisa 2-3 tahun ini terjadinya. Nah, kalau ini terus nanti makin buruk ya ambruk benar, saudara. Ekonomi dunia tidak akan tahan, tidak akan kuat, akan rontok sama sekali. Kena satu virus saja. Nah, pada saat krisis yang luar biasa tadi, muncullah antikris sebagai juru selamat dunia. Persis Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat dunia. Kalau dia juru selamat dunia dalam arti spiritual, nanti antikris akan datang sebagai juru selamat dunia dalam arti mengatasi pandemi dan ekonomi dunia. Kalau itu terjadi, wah ya semua orang berterima kasih dan akan memuja dan menyembah dia dengan mudah, saudara. Juru selamat, pengen menyelamatkan dunia dari ambruk ini, dunia sudah rontok. Ada satu orang yang bisa memberikan solusinya. Wow, kayak gitu nanti saudara, bayangannya. Jadi ini sudah tidak lama menurut saya. 1-2 kali pandemi lagi, model kayak begini, dunia sudah hancur saudara. Ya, makanya ada yang menubatkan lagi-lagi hamba Tuhan tahun 2030 saudara. Ya, PBB katanya akan mengatur ekonomi dunia tahun 2030, ada program dari PBB lah, itu dikaitkan. Mungkin benar, mungkin tidak. Kita lanjutkan saja, kita tunggu. Yang ketujuh, jelas antikris itu mula-mula munculnya sebagai orang baik-baik, bahkan suci, saudara. Dia juga akan menipu orang-orang Kristen yang percaya Yesus, yang tahu kebenaran dan kekudusan. Orang ini akan tampil dengan image citra kudus. Kuda putih kan ya? Materi pertama masih ingat yang kita bicarakan sekarang adalah munculnya kuda putih dengan penunggang kuda yang berpakaian serba putih. Itu jelas sekali dia ingin muncul sebagai orang yang putih, bersih, kudus. Tetapi kita tahu dia akan memerintah selama 7 tahun. 3,5 tahun pertama dia berpura-pura seperti Tuhan Yesus, sehebat, sebaik, sekudus, seputih Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu sifat iblis tidak pernah tahan untuk tidak melepas topengnya. Iblis bisa berpura-pura sementara, tetapi dia tidak bisa berpura-pura selamanya, bahkan dia tidak akan tahan. Dia sendiri yang tidak tahan, saudara. Karena apa? Karena kalau dia berpura-pura sebagai Tuhan Yesus, itu kan harus menunjukkan kasih. Padahal itu iblis tidak punya kasih sama sekali, yang ada di dalam dirinya hanya kebencian. Jadi tidak mungkin, saudara kalau berpura-pura, berbohong, sering saudara lakukan atau rutin, saudara stres sendiri. Tidak tahan itu saudara. Nah, iblis nanti dalam pertengahan masa pemerintahan 7 tahun, yaitu 3,5 tahun, dia akan memunculkan aslinya. Yaitu misi dia adalah menghujat Tuhan Yesus, menajiskan bait Allah. Ya, bait Allah kan simbol kediaman Allah, rumah Allah. Kalau dia bisa kotori, dia bisa najiskan, dia bisa mengeluarkan kata-kata hujat dari mimbar bait Allah. Wah, itu dahsyat sekali. Itu dahsyat sekali menghancur, menikam hati Tuhan di tempatnya yang paling sensitif. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji
berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini nubuatan Tuhan Yesus ya. Ayat ini Matius 24:15, nanti kita akan kembali ke sini secara lengkap. Karena di Matius 24 ini Tuhan Yesus menubuatkan tanda-tanda akhir zaman. Karena muridnya bertanya, saudara. Dalam konteks para murid bertanya, maka secara eksklusif ketika mereka sedang sendirian, Yesus ada hanya dengan murid-murid, tidak di depan orang banyak, dia memberitahukan rahasia ini tentang urutan kejadian akhir zaman. Jadi ada urutan kejadian versi Wahyu. Wahyu itu adalah nubuatan juga dari Tuhan yang disampaikan melalui Yohanes. Oke. Lah ini dari Tuhan Yesus sendiri. Nanti akan kita lihat bahwa kedua nubuatan ini paralel dan saling mendukung, saling mengkonfirmasi. Ya. Daniel di sini Tuhan Yesus ambil referensi dari Daniel, yaitu Daniel 11 ayat 31 yang bunyinya, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi di Bait Allah, sinagog orang Yahudi sampai hari ini mereka masih melakukan ritual korban sehari-hari. Mereka masih melakukan ritual korban sehari-hari. Pada mulanya nanti Antikris akan melakukan juga menurut aturan orang Yahudi. Tetapi kemudian pada tinggal setengah tahun kedua dia akan mulai menghapuskan. Dan ini sungguh menghina dan menusuk sekali hati orang-orang Yahudi, umat pilihan Allah. Dan sekaligus kita, karena ini dia melakukannya di Bait Allah. Oke, jadi ciri yang ketujuh, dia nanti akan muncul aslinya dengan cara menajiskan, menodai Bait Allah dan mengatakan kata-kata hujat dari mimbar Bait Allah. Saudara, bayangkan. Yang sekarang sudah mulai banyak hamba Tuhan melakukan hal-hal seperti itu. Melontarkan kata-kata yang kalau sekarang sih belum sampai hujat Allah, enggak lah. Tetapi mengkhotbahkan hal-hal yang tidak alkitabiah. Ya, itu kata halusnya menghujat Allah juga. Karena dia tidak memberitakan firman Tuhan yang sebenarnya, tetapi penafsiran yang salah. Yang seringkali kalau yang beberapa tahun ini populer, teologi kemakmuran itu sekali lagi hanya untuk kepentingan si hamba Tuhan. Angin sorga itu, kalau ada orang khotbah tentang teologi kemakmuran, teologi berkat, itu angin sorga itu tidak lain daripada marketingnya gereja untuk mencari jemaat yang kaya terutama, supaya gerejanya kaya dan makmur. Dan kalau gerejanya kaya dan makmur, banyak persembahan, berarti hamba Tuhannya bisa makmur dan bisa beli Ferrari, Lamborghini, dan sebagainya. Saudara. Ya, itu kalau sudah sampai ke situ, jelas sudah sesat. Jangan ikuti hamba Tuhan atau gereja seperti itu. Yang ke-8, ciri antikris nanti akan menghancurkan Israel, yaitu umat pilihannya, dan menunjukkan keasliannya sebagai bapak pembohong dengan membatalkan janji demi janji manisnya. Pada awalnya nanti dia akan membuat treaty. Treaty itu semacam perjanjian, kesepakatan dengan bangsa Israel, perjanjian damai. Ya, kuda putih kan tadi, kuda putih, penunggangnya berpakaian serba putih dan dia membawa busur, saudara. Ya, membawa busur yang ditafsirkan dia memberi kesan dia tidak akan berperang karena dia tidak membawa anak panahnya, hanya busur saja.
Tapi sebenarnya itu siap berperang, saudara ya. Tapi ada awalnya dia membawa busurnya saja, anak panahnya ditinggalkan di rumah supaya saudara dan saya tertipu. Saya juru damai, saya pendamai. Karena apa? Karena salah satu nama Tuhan Yesus ketika dilahirkan dia disebut Raja Damai. Bahasa Inggrisnya itu Prince of Peace. Nah, Antikris juga akan meniru, dia akan datang sebagai Prince of Peace. Raja Damai. Karena itu dia mengadakan perjanjian damai dengan Israel yang nantinya ternyata palsu, dia ingkari sendiri setelah 3,5 tahun. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Saudara, kita manusia ini memiliki ciri-ciri ini semua, saudara. Berapa banyak di antara saudara yang tidak pernah berbohong? Pasti tidak ada yang berani ngaku, termasuk saya, saudara. Tidak berani ngaku. Bahkan kalau ditanya jujur, hari ini, dari tadi pagi sudah bangun, sampai sekarang jam 9:30 lebih. Apakah saudara sudah berbohong atau belum hari ini? Kemungkinan sudah, saudara. Itu otomatis, saudara. Itu otomatis. Benar-benar itu otomatis, saudara. Bahkan ada untuk membela nature-nya, sifat alamiah manusia yang suka berbohong ini, yang sebenarnya kita dapatkan dari si iblis ini. Itu ada yang bilang, oh ada bohong putih, ada bohong hitam, saudara. White lies and black lies, saudara. Ya, saya tidak tahu apa benar ada bohong putih, ada bohong hitam. Bohong putih itu maksudnya kita terpaksa berbohong untuk kebaikan. Misalnya, contohnya pada banyak cerita Perang Dunia Kedua tempo hari itu banyak orang-orang Kristen yang menyembunyikan orang Yahudi dari kejaran tentara Nazi Jerman. Karena pada saat itu Hitler mengejar semua orang Yahudi harus ditangkap, dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Ada beberapa orang Yahudi yang lolos karena disembunyikan orang Kristen di rumahnya, di lotengnya, di basementnya. Sampai akhir Perang Dunia dia selamat. Kalau ditanya apakah engkau ada orang Yahudi di rumahmu, tidak ada. Kan bohong kan? Nah ini bohong putih sebenarnya. Namanya bohong putih seperti ini. Ya, berbohong untuk kebaikan. Nah, saya juga pernah melakukan, saudara. Suatu kali saya baru dipindahkan ke Purwokerto karena pendeta yang saya gantikan, mantan pendeta yang saya gantikan itu cerai, menggugat cerai istrinya. Saya sedang dalam proses, kita sudah minta, saya sebagai utusan dari pusat sinode minta dia untuk mencabut gugatan cerainya. Sebab kalau dia tidak mencabut gugatan cerainya, peraturan gereja mengharuskan dia mundur jadi pendeta dan tidak bisa melayani Tuhan lagi seumur hidup. Itu peraturan gereja, saudara. Semua gereja sama peraturan seperti itu. Tidak ada pendeta cerai boleh melayani sebagai gembala. Mesti berhenti. Oke, nah, tapi dia akhirnya tetap melanjutkan gugatan cerainya, saudara. Beda kalau istrinya yang melakukan gugatan cerai, istrinya, saudara. Itu tidak salah hamba Tuhannya. Tidak salah. Tapi yang kalau hamba Tuhannya, suami yang menggugat cerai istrinya, salah. Karena dia tahu, jelas sebagai pendeta dia tahu, Tuhan membenci perceraian.
dan tidak boleh melakukan perceraian. Jelas itu. Dia tetap melakukannya sehingga dia diberhentikan dan saya datang menggantikan dia sambil terus mendamaikan ini suami dan istri yang masih tengkar terus selama proses perceraian. Lalu istrinya suka datang ke rumah tempat tinggal saya untuk minta didoakan, konseling dan sebagainya. Karena dia mau dicerai suaminya, padahal dia bilang saya tidak setuju, istrinya tidak setuju untuk diceraikan karena dia lebih tahu Alkitab rupanya daripada suaminya yang pendeta. Ketika dia datang, saudara, ternyata si suami ini memata-matai kemana si istrinya ini kemana saja dia mata-matai, saudara. Sehingga ketika dia datang ke rumah saya, dia parkir mobilnya berapa puluh meter dari rumah saya tidak tahu dia ada di sana, lalu dia telepon saya, saudara. Apakah istri saya ada di situ? Dia tanya begitu. Saya berbohong, saudara. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Besoknya, saudara, itu hari Sabtu. Besoknya hari Minggu. Di kebaktian dia langsung. Bapak bohong ya kemarin. Kok gitu? Kemarin saya ada di depan rumah Bapak. Saya tahu istri saya ada di rumah Bapak. Berarti Bapak bohong ya? Wah, saya benar-benar langsung. Benar pertama kali ada orang bilang, Bapak bohong ya, pendeta bohong ya. Lalu saya bilang begini, saya kalaupun tahu kamu ada di situ, saya akan tetap bilang tidak ada, karena saya tidak mau kamu masuk ke rumah saya atas bertengkar dengan istri kamu di rumah saya. Dia bilang begitu. Dia diam ceklakep, saudara. Saya tidak akan lakukan seperti itu. Saya bukan orang primitif yang barbar seperti itu. Tidak tahu lah, pokoknya saya takut itu aja. Hingga saya berbohong. Tidak tahu, saudara, Tuhan Yesus menyalahkan saya atau tidak, saya tidak tahu, dia serahkan aja Tuhan Yesus. Saya tak makan kebohongan, jelas mau bohong putih, mau bohong hitam, saya tetap berbohong ya. Kenapa saya ceritakan dan tekankan ini? Karena hati-hati, saudara, memang manusia itu gampang saya berbohong. Udah. Nggak usah jadi politikus, nggak usah jadi pengacara, saudara. Kita setiap hari berbohong. Aduh, saudara, karena itu ada baiknya memang diingatkan kembali doa Bapa kami. Itu paling dasar sekali Tuhan Yesus ajarkan kalau kita setiap hari melakukan doa Bapa kami, berarti setiap hari kita ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Gereja sudah melupakan ajaran ini dan kebiasaan ini. Orang Kristen sudah melupakan juga doa Bapa kami, terus standar, dianggap hanya ritual saja. Hanya gereja Protestan yang masih setiap minggu mendoakan doa Bapa kami ini, mungkin juga gereja Katolik. Tapi gereja karismatik dan lain-lain sudah rasanya meninggalkan doa Bapa kami ini. Saya rasa itu doa yang terbaik yang menurut Alkitab Tuhan Yesus sendiri mengajarkan. Oke, jadi ciri 8 ini orang paling jago bohong, penipu, bapak pendusta, bapak segala dusta. Jadi jangan meremehkan, jangan beranggapan saya tidak akan mudah dibohongin oleh antikris. Oh, nanti akan mudah sekali, saudara. Sebab sekarang ini baru sama pilpres saja gereja-gereja dibohongin kok, saudara. Mendoakan orang yang tidak tahu dari mana, dianggap itu pilihan Tuhan, kan dibohongin tuh, saudara. Saya cerita nih, orang Amerika itu loh cuma dibohongin, dia mengadakan Bible study di White House saja, orang Amerika udah wah hebat sekali, ini satu-satunya presiden yang membawa Bible study di White House, ini pasti anak Tuhan. Waduh, cuma dibohongin, dia cuma kampanye itu, saudara, promosi.
campaign anti aborsi. Wah, ya disambut oleh gereja pasti. Padahal omong kosong semua, saudara, tidak sesuai dengan hidupnya. Sekarang lagi digugat istrinya mau cerai, saudara, gara-gara suaminya kalah. Parah sekali sudah manusia ini satu. Haleluya, nanti model-model seperti ini, saudara. Kalau model Presiden Amerika aja dengan mudah bisa bohongi 50% orang Amerika. Nanti betapa mudahnya juga Antikris akan bohongin 50% seluruh orang di dunia, bahkan lebih. Sekali lagi, modalnya cuma satu, belajar benar-benar Alkitab ini didalami benar-benar. Supaya kita ngerti membedakan kebenaran dan yang tidak benar. Oke? Yang ke-9, pada akhirnya Antikris yang tadi Prince of Peace, ya, dia mengambil gelarnya Yesus Prince of Peace, Raja Damai, itu pada akhirnya aslinya dia itu orang yang sangat suka berperang. Dia nanti akhirnya akan terjadi di ujung akhir zaman, sebelum datangan Yesus, itu akan dia berperang melawan tentara Yesus dengan tentara dunianya, ya. Jadi Antikris punya tentara dunia, dia akan benar-benar melawan, menantang konfrontasi langsung dengan Yesus yang disebut perang Armageddon, ya. Wahyu 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, jadi nanti didukung oleh raja-raja di bumi, presiden-presiden memimpin di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ya, nanti Tuhan Yesus akan turun menghajar habis Antikris dan seluruh tentaranya. 2 juta loh saudara, saya tidak bisa bayangkan 2 juta tentaranya Antikris nanti. 2 juta. Itu banyak sekali saudara. Waktu Amerika menyerbu Irak itu 500.000 saudara diterjunkan ke Irak, menghabisi Irak dalam waktu 3 hari atau berapa itu, ya, ketika George Bush itu menaklukkan Saddam Hussein itu 500.000, 2 juta saudara, luar biasa. Jadi memang hobinya berperang, saudara. Dia bukan raja damai sama sekali, aslinya nanti akan kelihatan. Karena iblis kita tahu kerjaannya menipu, membohong, mencuri, membinasakan. Ya. Jadi pandemi, bencana alam, semua itu sejak dari awal datangnya dari iblis. Bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan sekali lagi. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Sakit penyakit 2 penyebabnya. Iblis yang memberikan sakit penyakit seperti pandemi sekarang ini, atau salah kita sendiri. Ya, bukan Tuhan. Gaya hidup kita yang tidak sehat. Manusia modern sekarang memiliki gaya hidup yang sangat tidak sehat. Satu, makanannya jorok sekali. Orang Amerika bilang makanan junk food, ya, makanan sampah yang dimakan orang-orang modern sekarang ini. Memang itu yang enak, saudara. Junk food itu sangat enak sekali, biasa. Tapi junk food, ya, junk food tidak sehat untuk tubuh kita. Tubuh kita, ngomong-ngomong, tidak didesain awalnya untuk makan daging, saudara. Sebelum zaman Nuh itu manusia hanya makan tumbuh-tumbuhan. Dia hidup damai dengan binatang-binatang, tidak memakan mereka, saudara. Karena itu usia manusia pada waktu itu sampai 900 tahun lebih, saudara. Tapi sejak zaman Nuh, manusia mulai memakan binatang, itu usia manusia maksimal 120 tahun. Itu Alkitab yang mengatakan, saudara. Jadi kita sebenarnya tidak dirancang untuk makan hewan. Ya.
protein hewani, itu kita tidak dirancang untuk itu tubuh kita. Jadi jangan heran kalau gampang sakit, kena stroke, jantung, diabetes, hipertensi, kolesterol, itu semua menjadi ciri orang modern sekarang yang gaya hidupnya makannya jorok. Kedua, males exercise. Ya, sekarang kemana-mana naik mobil, naik tangga manusia tidak boleh karena dikasih lift dan eskalator. Jalan kaki pun tidak boleh di airport itu pakai apa itu namanya? Apa namanya? Ya, yang jalan sendiri itu ya. Slide conveyor ya. Nah, itu tinggal jalan sendiri, saudara. Lalu sekarang saya lihat cirinya orang males parkir jauh, dia karena itu pakai supir, sehingga dia selalu minta diturunkan persis di depan pintu kalau mau ke mall. Kalau ke bandara di depan pintu bandara, lalu supirnya yang suruh cari parkiran, nggak mau jalan sama sekali, saudara. Ya, jangan heran, saudara. Jangan heran kalau kita menjadi tidak sehat dan banyak kekeliruan, saudara. Pak Yusak, Ya. itu kelihatannya ada kecenderungan itu Pak. Kalau dari Alkitab tuh waktu dulu makan tumbuh-tumbuhan, makan vegetarian gitu, tapi pada waktu mereka mulai makan daging, mulai ada, terus umurnya jadi lebih pendek itu, Pak. Ya, 120 tahun. Dulu kan 900-an. Dulu 900 lebih bisa. Tapi sesudah Nuh itu 120. Bahkan Salomo lantas membuat firman-Nya usia manusia 70 tahun, paling-paling kalau dapat kasih karunia 80 tahun, tetapi kalau dia sampai 80 tahun, yang dibanggakan cuma sakit penyakit dan penderitaan. Itu tidak bisa dihindarkan. Hamba Tuhan serohani sekudus apapun, ya 70-80 stroke, saudara. Jaga kesehatan pun istilahnya begitu. Ya, sudah segitu batas usia manusia sejak dari makan daging itu. Ya, jadi gaya hidup, saudara. Lantas belum lagi tambah polusi. Aduh, polusinya dunia bikin sakit. Zaman saya, saya muda lah istilahnya, tidak pernah dengar bayi itu lahir kuning. Tapi saya sendiri sejak punya anak, hampir semua 9 dari 10 bayi yang lahir itu kuning. Sehingga harus dijemur matahari atau masukkan inkubator untuk disinar ultraviolet karena bilirubin dan sebagainya, itu masalah bilirubin. Saya tanya apa itu penyebabnya? Ya polusi. Mamahnya ketika hamil selama 9 bulan menghirup asap knalpot bis motor masuk terus, ya, itu menyebabkan 9 dari 10 bayi yang di kota besar itu pasti kuning sekarang begitu. Saya punya 2 anak, saudara. Yang pertama yang besar lahir di Malang. Malang masih relatif bersih tahun 70-an, saudara, masih belum polusi, jadi dia tidak kuning. Anak kedua saya lahir di Jakarta, kuning langsung. Hampir mati, saudara. Gini ditanya, anak saya yang kedua kuning, lalu di rumah sakit bersalin tersebut fasilitasnya kurang, dibawa ke RSCM sama para susternya, sampai di RSCM diobati kuningnya, keluar dari RSCM tertular TBC. Aduh. Itu anak saya kedua, saudara. Aduh. Kayak begitu dunia modern. Itu harga yang harus dibayar kota besar, khususnya di Jakarta, kelihatan sekali. Sekarang Surabaya mengikuti Jakarta, dan banyak kota-kota lainnya. Berbahagialah saudara yang ada di Kalimantan, Mas ya. Benar-benar, saya juga berbahagia ada di Purwokerto. Wah, masih relatif bersih sekali. Saya sudah 35 tahun hidup di Jakarta, begitu saya Purwokerto, enaknya saudara.
Tidak ada yang namanya macet, tidak ada yang namanya takut banjir, tidak ada namanya takut maling, takut hilang mobil, takut dibaret mobil, takut ditodong. Itu saya alami semua di Jakarta, saudara. Ini saya sampai tidak pernah pakai cincin kawin, saudara, karena cincin kawin saya ditodong, saudara. Jakarta naik mobil digedok-gedok, diminta cincin kawin saya sama semua uangnya diminta, saudara. Di Purwokerto aman sekali, saudara. Dan bilang tidak ada di sini, tidak ada pencuri, saudara. Saya percaya di Kalimantan juga sama, saudara. Di sini tidak ada rumah pakai pagar. Jakarta semua pagarnya sekarang bukan 3 meter lagi, sudah 10 meter atas, saudara. Dialirin listrik, disetrum, segala macam, anjing, herder, semua komplit, saudara. Di Purwokerto tidak ada pagar sama sekali. Saya bilang ini gaya Amerika. Amerika emang nggak ada pagar ya. Memang ya, saudara. Wah, hebat ya. Istri saya yang sukses, saudara. Dia membawa budaya Jakarta. Waduh, nggak pakai pagar, gimana ya? Nggak ada teralis, saudara. Semua kaca, jendela kaca biasa, nggak ada teralis. Wah, di Jakarta rumah saya diteralis dari depan, belakang, atas, semua diteralis. Di kawat kasa juga, saudara. Di sini juga nggak pakai kawat kasa. Dan memang betul nggak ada nyamuk, saudara. Waduh, luar biasa enaknya tinggal di kota yang masih bersih, yang belum tercemar oleh ulah manusia, saudara. Masih alamiah sekali, tapi ya begitu alamiahnya itu banyak semut, banyak bekicot, saudara. Kayak di sawah aja, kota besar nggak ada itu, saudara. Cicaknya juga bukan main banyaknya, saudara. Semua masih hidup. Kalau dulu kucing juga banyak berkeliaran liar. Dulu saya ingat waktu di Jakarta anak-anak saya paling anti sentimen sama kucing, disepetin, saudara, tembakin, saudara. Cicak juga ditembakin. Di sini semua masih bagus. Oke, sampai di sini saya beri kesempatan untuk bertanya, saudara. Untuk waktu yang masih tersisa, boleh ditanyakan supaya saudara tidak salah menangkap, ya. Tidak ada pertanyaan bodoh, ya. Tidak ada pertanyaan bodoh. Orang sedang belajar, semua pertanyaan adalah valid. Dan kalau saya tahu jawabannya, saya akan jawab. Kalau tidak tahu jawabannya, saya akan minta waktu untuk mencari jawabannya. Silakan, saudara. Yo, silakan. Lo mau tanya? Sisa 1 menit. Oke. Tidak ada yang tanya, saya tanya, sudah siapkah, saudara? Sudah siapkah? Semua pelajaran ini boleh saudara mengerti dan saudara tangkap, tapi yang lebih penting daripada itu cuma satu, berdoa dan berjaga-jagalah senantiasa. Karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Ya, itu aja yang kita bisa lakukan, cuma berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa supaya saudara jangan mudah disesatkan nanti, dan berjaga-jaga waspada. Banyak penyesatan, banyak mesias palsu, banyak nabi palsu. Sudah kelihatan sekarang ini, saudara. Oke, baca pesan saya, dan silakan boleh ditutup waktunya, Mas. Yuk, kita berterima kasih ya atas pengajaran ini. Semua perhatikan baik-baik semuanya ya, karena kita harus sungguh-sungguh bahwa tidak lama lagi saudara-saudara akan diutus. Jadi kita serap sebanyak mungkin, benar-benar untuk menyerap akan segala pengetahuan dan pengalaman sharing daripada hamba-hamba Tuhan yang sudah lebih dulu mengalami semuanya itu, ya. Oke, yuk salah satu berdoa, kita tutup acara hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, di mana pada siang hari ini Tuhan kami telah menyelesaikan pelajaran Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami yang sudah mendengar pelajaran dari Pak Jusak ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati Pak Jusak, berkati setiap pelayanan Pak Jusak Tuhan, berkati juga Pak David Tuhan. Tuhan, kami tutup pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Amin. David boleh tanya, ini Ya. program ini buat anak-anak nanti sampai kapan? Berapa lama mereka akan dididik?
di sini. Jadi ini Program satu generasi itu 1 tahun. satu Setahun tahun di ya. 1 tahun dididik, kemudian mereka tahun ke depannya Hmm. itu diutus melayani ke gereja-gereja. Terus Oke. tahun ketiga mereka kembali lagi ke kampus untuk dididik lagi dengan pelajaran yang lebih dalam gitu. Gitu. Kayak Jadi BPD, 3 tahun mereka. Jadi konsepnya sekarang BPD. ini sekarang generasi dua kan. Ya, Generasi pertama sudah ada di desa-desa itu di mana-mana itu. Nah nanti kayak generasi pertama pendek sekali itu. Nggak sampai setahun, masa sampai setahun? eh, Generasi pertama. dari bulan apa ya? Dari bulan Maret atau 19. April gitu waktu itu. Jadi Untuk mereka Zoom-nya generasi pertama dari bulan Agustus, Pak. Ya, iya. masa ada Kalau untuk yang dari Zoom ya, Pak ya. dari Tapi kalau Zoom ya dari ya. ya kalau dari kelas onsite itu dari bulan Mei mungkin atau Oke. April. Oke. Iya ya. Dan ini mulai kapan nih? Kedua ini, ini. Ini apa? Februari ya? Awal tahun. Februari ya, Pak. Februari ya? Ya. Oke. Ya, jadi nanti bulan Desember itu ada mungkin 3 orang dari ini soalnya campuran dari generasi Iya. 2A dan 2B. Iya. Jadi mungkin ada 3 yang akan diutus itu Oke. ke desa-desa itu. Dan nanti ada kelompok yang dari generasi 1 akan kembali ke kampus untuk belajar juga. Oke. Ben, itu model GPDI bagus. Kenapa? Itu model GPDI memang begitu caranya. Oh Masuk iya. sekolah, terus praktek pelayanan, terus masuk sekolah lagi, terus gitu. Bagus. Iya. Bagus. Iya. Ya kita lagi mau jajaki apa yang perlu disempurnakan ya, yang kita coba gitu. Oke. Oke, terima kasih. God bless you semuanya. Sampai Terima jumpa. kasih, Pak. Terima kasih Oke. Pak Yusak. God bless you. Bye bye.